Hey guys, kalau kalian sudah bersama kami untuk cukup lama di Republik Rupiah, kalian pasti tahu kami sangat suka Ethereum. Kenapa? Well, DeFi, keuangan desentral, didominasi oleh Ethereum. NFT didominasi oleh Ethereum. Game blockchain didominasi oleh Ethereum. Tapi hari ini kita akan perhatikan satu pertanyaan nih. Akankah dominasi ini bertahan lama dengan banyak persaingan dari blockchain smart contract lain yang sedang hangat dan naik daun? Bisakah ini semua mulai mengubah seluruh lanskap alam kripto dan blockchain? Mari kita cari tahu jawaban itu hari ini. Oke, let's go. Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Sedikit disclaimer bahwa kami bukan penasihat keuangan. Tim kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon kalian selalu lakukan riset sendiri sebelum menginvestasikan uang apapun ke proyek manapun. Pertama, mari kita ngobrol tentang Ethereum dan kenapa kami sangat suka Ethereum selama ini. Well, kami sudah ada di alam ini sejak tahun 2016 dan bukan hanya melihat tapi juga mengalami langsung kebangkitan DeFi keuangan desentral yang datang ke Ethereum. Kalau kalian sudah nonton banyak seri Q&A kami yang kami posting tiap hari Sabtu, yaitu sesi tanya jawab, kalian pasti bakal tahu kami sering menggunakan chain Ethereum dan banyak aplikasinya di sana kami pakai sebelum itu jadi mahal. Ini termasuk ada MakerDAO, ada Synthetix, dua di antara banyak lainnya juga, termasuk Uniswap dan lain-lain. Kita bisa melihat dari data tahun lalu bahwa TVL DeFi atau total nilai yang terkunci di protokol DeFi itu sedikit, 600 jutaan dolar. Iya, cuma di angka jutaan aja. DeFi dulu bahkan belum di angka miliaran. Nah terus berapa besar nilai totalnya yang terkunci pada puncak di bulan Mei tahun ini? Seberapa besar pertumbuhan yang kita alami dalam 1,5 tahun? Well, melihat chart TVL DeFi-nya 153 miliar dolar. Iya guys, kalian nggak salah dengar, itu 153 miliar pada Mei 2021. Itu suatu pertumbuhan lebih dari 25.400% hanya dalam 1,5 tahun guys. Dan seperti kalian lihat, total nilai terkuncinya sudah memulih penuh. Hingga sekarang malah kita nembus titik ketinggian baru di 155 miliar dolar. Padahal tadinya jatuh di bulan Mei, turun hingga sekitar 87 miliar di titik rendah pertengahan Mei. Jadi hanya dalam 3 bulan sudah mengalami pemulihan sebesar lebih dari 78%. Sudah jelas DeFi tidak melambat atau menunggu Bitcoin. Itu sudah mencapai titik tertingginya lagi. Jadi siapa aja yang memegang dominasi pasar DeFi ini? Tentu saja Ethereum. Mendominasi hampir 115 miliar dari total yang 155 miliar. Walau memang sejak bulan Maret tahun 2021 ini, chain lain sudah bertumbuh, menambahkan TVL lebih, jadi mengambil secuil bagian dari DeFi ini. Nah, apakah ini alasan untuk khawatir dengan Ethereum nih? Akankah Ethereum kehilangan pijakannya di alam DeFi, sementara banyak chain lainnya bertumbuh? Tidak menurut opini kami. Kenapa? Well, mari kita bongkar chain pertama yang memulai pertumbuhan cukup dan merebut sedikit bagian dominasi DeFi. Itu adalah Binance Smart Chain. Kalau kalian belum tahu, si Binance pernah coba meluncurkan chain sebelum BSC ini. Namanya cuma Binance Chain, nggak ada smartnya. Di bulan April 2019 dengan standar token mereka sendiri, peraturan sendiri, dan tidak ada jembatan ke Ethereum. Mereka sangat pede bahwa pengguna bakal gitu aja meninggalkan Ethereum dan semua peralatan serta standarnya untuk langsung pindah ke Binance Chain ini. Mereka bahkan merilis lini waktu perpindahan koin BNB dari chain utama Ethereum ke dalam chain baru mereka itu. Dari artikel CoinDesk berkata tentang ini, perusahaannya bilang bahwa kalau pengguna ingin mempertahankan versi ERC20 atau versi Ethereum-nya token BNB, mereka perlu menarik itu ke dalam dompet Ethereum sebelum tanggal 23 April. Karena setelah itu, Binance.com nggak akan lagi mendukung penarikan token BNB versi ERC20. Mohon catat bahwa penarikan ini hanya dapat digunakan sementara karena semua token BNB akan dipindahkan ke Binance Chain. Binance sampai bilang semua token BNB akan dipindahkan ke chain barunya. Apa itu berhasil? Apa ide mereka bikin chain sendiri yang tidak kompatibel dengan Ethereum merupakan ide bagus? Nope, nggak bagus sama sekali. Chain pertama mereka gagal dan itu gagal parah. Itulah kenapa mereka meluncurkan chain kedua, Binance Smart Chain, di bulan Agustus 2020. Dan seperti bisa kita lihat dari materi promosinya, sekarang ada kompatibilitas EVM atau mesin virtual Ethereum. Dan ada juga mekanisme DeFi lintas chain.
Ya intinya mereka tuh teriak mereka butuh Ethereum. Yap, mereka lalu menyalin Ethereum yang sudah jelas dari sumber kodenya sama dan terlihat juga dari Explorer blockchain mereka, BSC Scan, itu sama persis hanya salinan dari Etherscan. Mereka juga punya jembatan lintas chain untuk pergi ke sana kemari dari Ethereum dan sebaliknya. Tapi menariknya lagi ada ini. Kembali ke artikelnya CoinDesk tentang chain pertama Binance, mereka bilang Binance.com tidak akan lagi mendukung penarikan token BNB versi ERC20. Penarikan itu hanya akan digunakan sementara karena semua token BNB bakal pindah ke Binance Chain. Ini saya nggak ngarang loh, itu kutipan langsung dari Binance. Tapi faktanya kita pergi ke BSC Scan, kita bisa lihat hampir ada 22 juta BNB di Smart Chain mereka. Terus pergi ke sisi Ethereum, masih ada lebih dari 16,5 juta BNB di Ethereum. Cukup setara jumlahnya di setiap chain, dan kalau kalian scroll ke bagian bawah para pemegang top token BNB ERC20, yaitu masih si Binance dan exchange terpusatnya yang megang token itu sendiri. Loh, katanya token ERC20 hanya sementara. Sekarang kita balik ke chart TVL yang tadi. Kita lihat chain lain yang membuat kemajuan di DeFi, yang melakukan pelajaran keras juga yang Binance alami, yaitu memastikan harus kompatibel dengan EVM atau mesin virtual Ethereum dan punya jembatan yang efektif. Polygon, sebelumnya bernama jaringan Matic, berganti nama untuk membantu Ethereum karena Polygon bahkan punya promosi jual utama. Kita bisa lihat dari situs web mereka sudah jelas, mereka mempertimbangkan diri sendiri sebagai internet blockchain-nya Ethereum. Yang berarti jelas mereka punya jembatan seperti Binance. Terus chain lain di chart TVL yang membangun sensasi belakangan ini, Terra Luna juga punya jembatan ke Ethereum. Dan terus Solana juga punya jembatan wormhole ke Ethereum. Kami sudah singgung tentang wormhole di video hari Senin kemarin, di video update tentang Solana. Jadi cek aja kalau kalian belum tonton, dan intinya Solana mengumumkan wormhole sekarang sudah live, dimulai dengan dukungan untuk ETH. Jadi udah jelas kan guys, ada banyak jembatan ke Ethereum dari semua blockchain saingan. Semua proyek saingan yang ingin membunuh Ethereum malah butuh dukungan Ethereum. Seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma, semua jembatan menuju Ethereum. Solana punya wormhole, tapi itu bukan hanya jembatan. Ada hal yang lebih besar untuk Solana, dan itu dukungan EVM penuh. Ingat, chain pertama Binance tidak kompatibel EVM penuh. Jadi yang kedua, si BSC yang sekarang kita tahu, baru itu merupakan chain berbasis EVM. Nah, si Solana malah melakukan kesalahan yang sama, karena pertama-tama mereka nggak langsung mempertimbangkan Ethereum juga. Mereka hampir kacau karena nggak langsung mengharuskan kompatibilitas EVM. Tapi sekarang mereka memperbaiki itu. Twitternya Solana habis nge-tweet ini pada akhir bulan Juli. Berita besar, Neon Labs Org membawa dukungan EVM ke Solana. Hari ini mulai membangun jaringan uji coba. Kuartal ketiga menerapkan beta jaringan utama. Itulah alasan banyak sensasi di sekitar Solana belakangan, karena kami pikir dukungan EVM ini dan penerapan betanya akan datang segera. Jadi intinya guys, kami harap kalian sadar, semua persaingan dari blockchain lain ini tidak buruk untuk Ethereum. Ini sebenarnya malah bagus melihat lebih dan lebih banyak kompetitor yang berusaha terhubung ke Ethereum. Ini tidak mengancam ekosistemnya, malahan ini membuktikan bahwa Ethereum lah satu-satunya pusat semua hal berbau blockchain. Bahkan Cosmos, tempat tinggalnya proyek Terra Luna, dan mengklaim diri mereka sendiri sebagai pusatnya blockchain, juga bukan benar-benar pusat. Ethereum yang jadi pusat. Tidak ada keraguan tentang itu, kita bisa lihat semua pertumbuhan blockchain lain bergantung pada kompatibilitas EVM atau mesin virtual Ethereum, dan bergantung pada jembatan ke Ethereum. Sekarang mari kita simpulkan dengan perusahaan yang berbagi pendapat sama ini juga. Yoke Rhodes, kalau kita lihat dari profil LinkedIn-nya, adalah kepala dan co-founder blockchain di Microsoft. Yoke nge-tweet nih beberapa hari lalu, prediksi Ethereum akan menjadi App Store desentral pada tahun 2023. Dan dia memberi alasannya kenapa. Biaya rendah versus saham pendapatan App Store. Perdagangan tidak dikunci ke Apple. Tidak ada titik kontrol tunggal oleh satu korporat besar. Terdistribusi, desentral, hanya satu sign-in ke seluruh aplikasi, dan fitur pembayaran identitas serta niaga. Jadi bahkan si Microsoft aja tahu berusaha mereka perlu nih terhubung ke Ethereum, yang mana akan meninggalkan semua proyek perusahaan lain yang tidak berusaha connect ke Ethereum, kayak Apple.
Jadi kita perlu belajar dari kesalahan yang Binance dan Solana lakukan. Kompatibilitas EVM dan jembatan ke Ethereum itu sangat penting. Tapi beritahu kami apa pendapat kalian mengenai ini guys. Beritahu berapa banyak dari kalian yang pegang ETH. Komen di bawah apa menurut kalian Ethereum akan kehilangan dominasinya di alam smart contract. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Biar kalian gak ketinggalan episode terbaru apapun yang kami post. Follow juga semua akun media sosial kami di Republik Rupiah. Dan bergabunglah ke komunitas belajar kami di Discord. Link untuk semua ini ada di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semuanya lagi di waktu yang berikutnya guys. Cheers!